Tentang tujuan perkataan Al-Wasiti di atas, berkatalah Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Qusairi, maksud perkataan Al-Wasiti ialah menjaga mereka dari kerusakan ujub. Jadi Al-Wasiti tadi apabila dia menegur kepada murid-murid Abu Utsman, tujuannya adalah agar mereka ini nanti tidak merasa ujub. Ujubnya apa dia? Ujub ini merasa bahwa dirinya telah mampu melakukan sesuatu amal baik. Ini ujub. Padahal hakikatnya tiada seorang pun yang mampu melakukan amal baik, melainkan ia dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung, kalau kata-kata Abu Utsman, hendaklah kamu mengekalkan taat, mengekalkan ibadah. Secara tersirat seakan-akan seseorang ini masih berpegang dengan daya dan upayanya daripada ketaatan itu. Tapi hendaklah seperti Al-Wasiti, yang seperti nasihat dan saran Al-Wasiti, bahwa seseorang itu melakukan ketaatan itu bukan melihat ketaatannya, tapi melihat siapa yang menciptakan ketaatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Paham tak? Paham tanya? Kalau hikmah ini dapatlah dirumuskan. Satu, hendaklah kita mengajar diri kita supaya jangan sampai merasa sempurna dengan apa yang telah kita lakukan, seperti ibadat dan amal-amal ketaatan lainnya. Dengan demikian maka kita akan terus mencari jalan untuk lebih sempurna dengan cara selalu jangan lupa kepada Allah dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan bertafakur tentang alam semesta, dari manakah ia dan sedang di mana serta akan kemana akhirnya. Dua, hal yang sedemikian itu terus dalam pengamalan dan dalam perasaan. Apabila kita waktu-waktu tidak demikian, maka kita rasakan bahwa itu suatu dosa. Insya Allah kita akan dapat berkenalan dengan Allah karena kita telah mengenal Allah, sama ada secara ilmu maupun secara perasaan yang secara zahir dan batin kepada Allah, hingga betul-betul amal kita suci dari segala yang mengeruhkan, dan sudah barang pasti tidak ada lagi pada kita segala penyakit-penyakit hati dan pengaruh-pengaruh nafsu yang boleh menimbulkan dosa pada anggota-anggota yang zahir. Seperti mana pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apa yang paling ditakutkan oleh baginda ke atas umatnya adalah ujub. Ujub ini apa? Perasaan bahwa dirinya telah mampu melakukan sesuatu amal baik. Orang ujub dan tak ujub, yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tak akan tahu. Jadi ini rahasia pribadi ini. Ujub nih rahasia pribadi. Sebab yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tak ada orang lain boleh tahu. Tapi ada kesannya. Kesan daripada ujub yang negatif ini, dia akan membinasakan orang tersebut, menjadikan dirinya binasa. Penyakit yang paling parah diobati. Kenapa? Dia hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut juga hanya ada lagi beberapa menit. Boleh kita berbincang. Ada 2 jam. Obatnya ujub apa, Ustaz? Hah? Obatnya ilmu. ujub. Tapi kalau berilmu juga terus merasa saya sudah berilmu, kan ujub juga. Iya. Memang betul. Nggak pernah kita dapat mengobati bahwa
ujub saya. Ini hari saya dapat beribadah 2-3 jam. Lepas itu, oh jangan-jangan ini adalah ujub. Lepas itu, sebenarnya itu kalau hati kita ini masih menyandarkan bahwa kita ada ilmu, itu masih ujub lagi. Sampai teruslah tumpang tindih macam itu. Sehingga klimaksnya adalah apabila seseorang itu seakan-akan dapat melepaskan segala-galanya dirinya dan segala apa yang dosanya, kemudian dikembalikan kepada Allah semata-mata, barulah itu selamat. Dan itu perlu usaha, dan itu perlu ilmu. Makanya jangan harap bahwa orang yang tanpa ilmu ini dapat sampai kepada Allah, jangan harap. Yang ada ilmu pun berbagai-bagai rintangan dan halangan akan menghadang di depan mata. Itulah Imam Al-Ghazali sudah merumuskan sendiri tentang berapa halangan bagi orang-orang ahli ibadah di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Apa lagi kita tak tahu sama sekali. Alah. Ada lain? Kamu tak paham ya? Ada lagi? Jadi yang paling penting ya untuk mengobati ujub ini setelah kita berilmu, ya kita muhasabah pada diri kita sendiri, mengadakan koreksi, mengadakan ya muhasabah, menilai diri kita sendiri dengan bertafakur, memikirkan kesalahan dan dosa-dosanya sama ada yang zahir ataupun batin, dan juga memikirkan sejauh mana dia telah melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Selain mesti minta ya hidayah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh terlepas, tak akan terlepas dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tak ada bertanya, Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim nafi'ah warzuqna malan maqbula wa wahdina rizqan halal wa tub alaina tawbatan nasuha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.